Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan baik-baik. Tetap sehat, tetap semangat, tetap disiplin dalam melaksanakan anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan cara di rumah saja, kalau tidak perlu keluar, tidak penting keluar, tidak usah keluar, gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, usahakan selalu melaksanakan hidup bersih ya. Nah, sebelum kita akan melanjutkan pelajaran, mari kita sejenak berdoa sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Apa yang kedua? Dan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di sini hal yang perlu diperhatikan adalah tentang ideologi terbuka, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, serta perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan kami. Tidak mungkin kita akan selesaikan pembahasan ini dengan cara kalian menyaksikan pelajaran seperti yang sedang ditayangkan ini, tapi kalian juga boleh mencari informasi tambahan seperti dengan membaca atau mencari buku penunjang lainnya, atau bisa bertanya melalui Mbah Google tentang pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang membuat kamu tidak mengerti tentang pelajaran kita hari ini. Sebelum kita akan masuk pada bagian yang akan kita bahas, sejenak kita mereview pelajaran yang sudah kalian pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Yang pertama tentang dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa, yang dikelompokkan menjadi 4 masa. Kalau di buku kalian ada 3 masa: Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Tetapi untuk lebih memudahkan kita mempelajari atau lebih memahami, pada kali ini kita kelompokkan menjadi 4 masa. Pada masa awal kemerdekaan, kemudian Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Sudah kalian ketahui bersama bahwa di masa awal kemerdekaan itu, pada periode awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang muncul dari dalam negeri sendiri. Ada tantangan atau ancaman dari luar saat itu, yaitu agresi militer Belanda, penyerangan kembali oleh Belanda terhadap Indonesia yang sudah merdeka. Dikelompokkan menjadi 2, agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua.
di sisi lain, bangsa kita harus menghadapi bangsa sendiri. Karena adanya kelompok-kelompok atau orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap bangsa Indonesia, terhadap bangsanya. Seperti pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Kemudian ada pemberontakan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Dan ada Angkatan Perang Ratu Adil. Selanjutnya di masa Orde Lama tahun 59 sampai 66, kita memperhatikan ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara dua paham, liberalisme dan komunisme. Yang kedua, Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden saat itu. Kemudian di masa Orde Baru, berupaya untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya. Dalam prakteknya terjadi beberapa penyimpangan. Pada pelaksanaannya nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melanggengkan kekuasaan. Pada periode ini, kebebasan berpolitik dan kebebasan pers dibatasi. Selanjutnya, masa reformasi dari tahun 98 sampai sekarang. Pemerintahan era reformasi berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Munculnya gerakan yang merongrong kemurnian nilai Pancasila seperti ada gerakan separatisme, radikalisme, dan terorisme. Adanya keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Sebelum kita masuk pada dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman, karena di dalamnya kita akan belajar mengenai ideologi terbuka dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka perhatikan tayangan berikut ini. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
ada hal yang harus menjadi perhatian kalian ketika mendengarkan pidato Bung Karno, ya, yang terkait dengan sekali lagi hal yang harus kalian ambil dari pidato Bung Karno tentang Pancasila tadi, terutama yang berhubungan dengan ideologi terbuka. Kalau memperhatikan pidato Bung Karno, kita melihat bahwa Pancasila ini ideologi terbuka. Kalian baca buku di buku PPKN yang kamu pinjam di perpustakaan di halaman 15 yang khususnya di alinea terakhir tentang ciri khas ideologi terbuka. Nah, tugas Anda harus menjawabnya melalui aplikasi ini tentang ciri khas ideologi terbuka. Kita hubungkan dengan pidato Bung Karno tadi. Kita hubungkan dengan pidato Bung Karno. Di bagian mana atau pada pernyataan apa yang menunjukkan bahwa Pancasila itu ideologi terbuka. Jadi cermati baik-baik video itu. Sekali lagi kalian harus menjawabnya, hanya menulis penggalan pidato itu, menjawabnya melalui aplikasi ini, aplikasi Moodle yang sedang kamu ikut. Selanjutnya, bagian B, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ya, amati juga video berikut ini. Indonesia Kreatif mempersembahkan Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tahukah kamu? Indonesia adalah negara kepulauan dengan 257,6 juta penduduk yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari 6 agama, Islam, Konghucu, Kristen Katolik, Hindu, dan Buddha. Dan 1.340 suku bangsa. Meskipun berbeda suku dan agama, mereka tetap hidup damai dan berdampingan. Tidak ada konflik, selalu toleransi, dan saling menghargai satu sama lain. Karena mereka mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tapi kenapa bangsa Indonesia saat ini tidak hidup damai? Bullying terlampau sering, kriminalitas tak terbatas, penindasan habis-habisan, pelecehan seksual makin viral, korupsi tak henti-henti, terorisme dan radikalisme. Karena nilai-nilai Pancasila semakin lama semakin dilupakan. Masih ingatkah kamu dengan nilai amalan Pancasila? Bagaimana contoh perilaku pengamalan Pancasila? Menghormati antar umat beragama. Tolong-menolong tanpa memandang status dan derajat. Bangga dan rela berkorban demi bangsa. Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Menegakkan hukum yang adil. Bagaimana kakak-kakak?
Apakah kamu sudah mengamalkan nilai Pancasila? Yuk, kita sama-sama mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih indah. Setelah kalian mengamati tayangan video tadi, menjadi tugas kedua kalian adalah cobalah kamu identifikasikan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sekaligus menjadi pandangan hidup dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Perhatikan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dikelompokkan dalam 3 hal, ya, di lingkungan rumah, keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kamu identifikasi sikap dan perilaku di 3 lingkungan ini, masing-masing menulisnya 5 contoh. Kalian tulis di kertas, kamu buat bagan di kertas, kemudian di foto, lalu di-upload ke aplikasi ini. Itu tugas yang kedua. Kalau tugas yang pertama tadi, yaitu mengamati pidato Soekarno, kemudian di mana kita bisa lihat ciri khas ideologi terbuka yang ada pada Pancasila, yang disampaikan oleh Soekarno, ya, dengan membaca buku di halaman 15 tadi. Tugas yang terakhir adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam hal ini ada 4 bidang: bidang politik, hukum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan keamanan. Tugas Anda adalah menuliskan masing-masing 2 contoh perwujudan Pancasila dalam bidang politik dan hukum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan keamanan. Kalian boleh membuatnya dalam bentuk tabel seperti tadi. Kemudian kamu isi masing-masing 2 contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik dan hukum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan keamanan. Kemudian difoto, lalu diupload melalui aplikasi ini. Dan yang terakhir, simaklah video berikut ini. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. Perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekap aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan
itu tidak pernah dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini! Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini sudah lama bertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Demikian untuk perjumpaan kita kali ini. Tugas yang Bapak berikan kali ini ada 3 bagian. Yang pertama, Anda mencermati pidato Bung Karno. Ambil di bagian mana dalam pidato itu tentang ideologi terbuka. Yang kedua, yang terkait dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah. Dan yang ketiga, mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sekali lagi, Anda hanya bisa mengirimkan lewat aplikasi ini. Saya tidak akan melayani yang mengirimkan lewat WA atau email. Tapi sekali lagi, kerjakan di dalam kertas, ditulis, kemudian difoto dan diupload. Itu saja untuk menjadi tugas kalian terkait dengan pembahasan ini. Dan saya ingatkan kepada anak-anakku semua, minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian yang diambil dari seluruh materi bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi pesan Bapak, jaga kesehatan, ikuti aturan pemerintah terkait dengan usaha pemutusan rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, merdeka.